kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi hanya akan bisa berhasil kalau ada dua hal. Satu, ada trust di antara dua pihak. Dan kedua, dan ini untuk rektor-rektor, bahwa ada value add yang di-deliver di dalam perguruan tinggi tersebut. Kalau si industri tidak percaya bahwa dia bisa meng-outsource sebagian daripada talent management dia kepada universitas, tidak mungkin itu industri akan berkolaborasi, tidak akan mau. Jadinya mau dikasih tax incentive yang sekarang sudah ada sebenarnya, tax incentive vokasi, mau dikasih berbagai macam penambahan dana, dan itu semua pemerintah pasti akan menyiapkan regulasi paket pemerintahan. Tapi untuk memaksa industri untuk bernikah, ya pernikahan itu pasti gagal, Pak. Pernikahan harus secara de facto, harus voluntary, harus dua-duanya jatuh cinta, Pak. Iya. Karena kalau dipaksa sebentar ya pasti nanti cerai lagi, gitu. Iya. Nah, jadi benar-benar ini adalah beban dari masing-masing rektor untuk menciptakan program-program kurikulum yang benar-benar pas dan valuable, yang pasti terjual atau dibeli oleh industri. Nah, artinya kan produknya adalah si mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi inilah tantangannya link and match, tantangannya relevansi tadi. Makanya pernikahan massal adalah esensi daripada program vokasi kita. Kalau bukan kurikulumnya dari industri, kalau tidak ada rekrutmen deal dengan industri, artinya nggak aci, itu bukan pernikahan namanya, gitu. Jadi itulah standar kita untuk pendidikan tinggi. Jadi benar-benar ini harus menjadi akselerator. Rektor itu harus menjadi akselerator untuk relevansi kemitraan, pernikahan massal, dan kurikulum yang relevan, gitu. Di semua tahap, dan itu insentif struktur kita yang nanti akan kita keluarkan untuk perguruan tinggi itu akan merefleksikan kebutuhan itu dan keperluan itu, mandat itu, ya. Jadi itu memang tanggung jawabnya perguruan tinggi untuk menarik perhatian daripada industri. Tapi pemerintah misalnya melakukan berbagai macam, bukan cuma tax incentive, tapi tadinya banyak perusahaan yang malas mengambil anak-anak magang karena magangnya cuma 2 bulan. Kadang-kadang cuma 1 bulan. Baru aja dia latih 2 bulan, tiba-tiba udah harus balik lagi sekolah. Sekarang dia bisa magang 1 semester, bahkan 1 tahun full. Kalau dia, jadinya opportunity cost-nya perusahaan untuk melatih itu orang atau bergabung kurikulum dengan perguruan tinggi menjadi lebih rendah. Return investment-nya dia bisa lebih tinggi karena dia bisa mendapatkan satu orang yang mungkin talenta hebat yang mungkin bisa nanti gabung perusahaannya dalam 1 semester 6 bulan maupun 12 bulan. Jadi itu merupakan suatu hal yang akan harapan kami setelah kami tes dengan berbagai macam industri. Mereka jauh lebih semangat long term seperti itu. Jadi yang kedua adalah apakah bisa menjadi standar kita? Jawabannya adalah harus menjadi standar, tapi bukan hanya PISA. Itu belum lengkap. Kenapa harus jadi PISA? Karena kalau tidak kita haruskan, ya kita bakal mengukur diri kita. Bayangkan Pak, kalau kita ingin mengukur seberapa hebat tim nasional sepak bola kita, tapi dia tidak pernah berkompetisi dengan orang tim dari negara lain, kita tahu dari mana? Ya kita ngelihat saja permainan mereka lalu memberikan angka gitu loh. Tanpa kita punya suatu metrik yang nyambung dengan, kita nggak bakal tahu kita ini improve apa tidak. Jadi itu kewajiban, kita harus melakukan itu. Kedua, tapi itu tidak cukup. Makanya kita gabungkan yang asesmen kompetensi, yaitu ya PISA-nya dengan survei karakter. Nah, survei karakter inilah di mana kita melakukan pulse check atau tes suhu. Unit pendidikan ini punya value system seperti apa? Cocok nggak dengan Pancasila? Cocok nggak dengan profil pelajar kita yang lain-lain? Nah, jadi bukan hanya kemampuan mereka bernalar kritis, tapi yang lain-lain, akhlak, spiritualitas, moralitas, kondisi sekolah dia, environment creativity-nya seperti apa. Itu semuanya masuk ke dalam survei karakter. Jadi ini digabung, si assessment kompetensi dengan survei karakter,
yang satu mengetes kemampuan analytical literasi dan numerasi, yang satu lagi mengetes value systemnya seperti apa. Nah, dua ini harus sama-sama, makanya untuk itu menjadi komprehensif. Jadinya jawabannya seperti yang saya bilang, ya harus bisa dipastikan menjadi standar Indonesia, tapi digabung dengan survei karakter sehingga holistik dan bukan saja otak, satu sisi otak doang. Alasan kenapa kita pindah ke asesmen kompetensi dan survei karakter, itu adalah menjadi tolak ukur objektif perbandingan antara sekolah, Pak. Bukan antara anak, antara sekolah. Dengan adanya pengukuran yang objektif itu, kita bisa mengklasterisasi segranular mungkin. Mau semuanya ditaruh di dalam satu spektrum pun bisa. Semua orang itu bisa melihat dia di mana levelnya dan apa yang harus dia lakukan secara relatif mungkin di areanya dia atau di mana sekolah itu di mana posisinya. Jadi kepala sekolah itu harus mendapatkan informasi itu dong. Iya. Dan kepala dinas pun juga harus mendapat informasi itu. Dia ingin tahu saya ini di mana levelnya institusi pendidikan saya, level kualitasnya. Dari karakter, value system, maupun juga kognitif. Gitu. Dan asesmen ini nggak boleh asesmen yang bisa dibimbelkan, atau nggak rusak lagi datanya. Kalau itu masalah seperti yang bisa dibimbelkan atau yang bisa dihack untuk mendapat apa yang baik, itu pasti yang ekonominya tinggi akan selalu men-score yang lebih tinggi karena mereka bisa mendapatkan bimbel, orang tuanya bisa, seperti yang terjadi di UN. Makanya kita kaget waktu melihat hasil PISA, semua sekolah negeri kita skornya jauh di atas sekolah swasta, dan tingkat ekonomi keluarga peserta didik di sekolah negeri kita di atasnya sekolah swasta. Aneh kan? Ini anak-anak yang ekonominya jauh lebih, keluarga yang lebih baik, memadai, pada masuk sekolah negeri. Yang tidak memadai malah masuk ke sekolah swasta. Ini kan agak aneh, makanya itu yang disebabkan UN, karena anak-anak yang lebih memadai ekonominya bisa, orang tuanya bisa membiayai ekstra tutoring, ekstra bimbel. Hanya asesmen kompetensi itu bimbel proof, Pak. Tutoring tidak akan, karena tidak bisa dipelajari cara kita mengambil tes kompetensi. Cuman itu kemampuan kita mengerti suatu problem gitu, yang generik. Bukan berdasarkan hafalan, nggak bisa dipelajari lah gitu, Pak. Dan itu yang fair, itu yang kita tahu kemampuan bernalarnya berhasil apa tidak, bukannya kejar tayang silabus saja. Saya belum pernah melihat suatu sektor seperti pendidikan yang menunjukkan limit daripada teknologi. Pembelajaran jarak jauh itu di situasi manapun, mau di negara kaya mau di negara miskin, saat ini masih suboptimal untuk pendidikan, apalagi untuk anak yang umurnya rendah. Dan kita bukan melakukan pembelajaran jarak jauh karena ini suatu hal yang kita inginkan, Pak. Ini yang harus dimengerti semua orang. Makanya saya suka bingung kenapa begitu banyak kritikan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena sebenarnya ini bukan suatu kebijakan yang karena kita ingin melakukan ini. Tidak, kita ingin semua anak balik ke sekolah. Kita ingin face to face. Ini kan kita di dalam situasi COVID-19 di mana ada nyawa-nyawa orang yang dan krisis kesehatan gitu. Jadi saya suka kaget karena kita kan mencoba pembelajaran jarak jauh setidak optimalnya. Kita ingin ada anak-anak masih belajar, paling tidak masih ada pembelajaran, iya kan? Daripada tidak ada pembelajaran sama sekali, atau nggak diliburin aja semua sekolah. Dan itu kan nggak bisa. Kita ingin anak-anak kita masih belajar gitu. Jadi pelajaran jarak jauh itu adalah effort kita untuk belajar bersama, dan Kemendikbud juga belajar bersama untuk menemukan apa sih titik kuncinya yang bisa efektif. Dan ini masih belajar kita proses. Semua guru, kepala sekolah, dan kementerian masih belajar apa yang efektif, apa yang tidak dari pembelajaran jarak jauh. Dan dari semua research kita, ada satu jawaban yang sama. Ada satu grup yang bisa efektif hanya dengan menggunakan platform-platform simple seperti platform sosmed atau platform chatting. Ada grup yang udah full using Google Classroom. Dan platform-platform edtech lainnya yang sangat advance, mereka bisa cocok di situ. Tergantung gurunya siapa, tergantung daerahnya mana, tergantung koneksi internetnya seperti apa, tergantung listriknya seperti apa. Jadinya sangat beragam
hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa kita tidak bisa menggunakan satu one size fits all untuk semuanya. Tapi ya masih saja sudah jelas masih tidak optimal, Pak, dan tidak akan pernah mungkin optimal. Nggak akan kita balik nih misalnya COVID-19, kita ada situasi di mana pembelajaran jarak jauh pure PJJ itu optimal, tidak mungkin. Terutama buat anak kecil atau early PAUD, SD dan SMP, itu menurut saya tidak mungkin. Untuk SMA dan universitas potensinya lebih besar. Kenapa? Karena anak-anak yang lebih dewasa lebih bisa mandiri dalam pembelajaran dia. Itu masalahnya, itu kemandirian anak di umur usia masih muda, apa tidak? Dan pembelajaran jarak jauh, satu variabel yang terpenting kesuksesan itu adalah partisipasi orang tua. Bayangkan, dari semua faktor yang kita lihat, efektivitas pembelajaran jarak jauh itu faktor terpenting adalah partisipasi orang tua di dalam itu. Orang tua yang tidak berpartisipasi ya hampir sangat sulit untuk melakukan pembelajaran jauh. Tapi orang tua yang sangat aktif, involved, itu jauh lebih besar kemungkinan sukses pembelajaran jarak jauh. Dan nggak semua orang tua punya waktu atau kemampuan ekonomi untuk tidak bekerja. Jadi itulah kompleksitas kita. Jadinya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah gimana caranya secara paling aman mengembalikan anak-anak ini ke sekolah. Itu sebenarnya yang terpenting sekarang. Tapi juga selama masa ini mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dengan penambahan, mengakselerasi proses pembiayaan kuota. Makanya BOS kita lepas untuk bisa menggunakan kuota mahasiswa dan anak. Makanya kondisi ekonomi di perguruan tinggi kita membuat berbagai macam relaksasi, pendanaan, UKT dan lain-lain untuk bisa menghandle additional cost daripada pembelajaran jarak jauh.